Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Dewan Pakar MES kembali menyelenggarakan Muhadasah Dewan Pakar edisi ke-11 dengan tema penguatan sektor halal food untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata ramah muslim pada Sabtu 18 Juni 2022. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, selaku Ketua Dewan Pakar PPMS dalam sambutannya menghimbau bahwa pembahasan terkait strategi pengembangan sektor pariwisata ramah muslim perlu menjadi concern oleh seluruh pihak, terutama segenap Dewan Pakar MES. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan sumber daya yang kuat pada sektor tersebut. Peri kemudian memberikan 3 langkah strategis untuk menguatkan sektor pariwisata halal, diantaranya mendorong dan mendesain lebih banyak daerah tujuan wisata agar menerapkan konsep ramah muslim, mengembangkan hotel dan restoran yang menerapkan konsep halal, serta mengembangkan sektor halal food dan produk halal lain seperti kerajinan dan kriya. Untuk mendorong 3 langkah tersebut, Peri mengajak semua pihak mulai dari pemerintah, pengusaha hingga MES untuk senantiasa kolaboratif dan solid. Muhadasah Dewan Pakar MES kali ini mengundang 2 narasumber, yaitu Direktur Kuliner, Kriya, Desain, dan Fashion Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yuke Sri Rahayu dan founder K7 Indonesia Ade Suryanto, serta penanggap utama yaitu Dewan Pakar Pengurus Pusat MES Rizky Wisnuwantoro. Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah menyelenggarakan roadshow Pasar Modal Syariah Go Internasional pada Sabtu 18 Juni 2022 secara virtual. Melibatkan jaringan pengurus wilayah khusus MES Turki, roadshow ini digelar bagi segenap diaspora masyarakat Indonesia yang ada di Turki. Roadshow tersebut dibuka secara langsung oleh perwakilan KBRI Ankara Turki, yaitu Minister Konselor Fungsi Ekonomi Hikmat Muljawan. Dalam sambutannya, Hikmat berterima kasih kepada OJK dan MES yang telah menginisiasi program literasi keuangan syariah bagi masyarakat diaspora Indonesia di Turki. Hikmat melanjutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi ekonomi yang besar, dibuktikan dengan keanggotaannya sebagai salah satu negara G20. Hal ini dapat terus dikembangkan melalui dukungan secara berkelanjutan dari mekanisme keuangan syariah, dalam hal ini Pasar Modal Syariah. Sementara itu, Direktur Pasar Modal Syariah OJK, Fadilah Kartikasasi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa roadshow ini bertujuan untuk memperluas jangkauan literasi pasar modal syariah kepada diaspora Indonesia di berbagai negara. Lebih lanjut, Fadilah menerangkan di tengah tekanan COVID-19, perkembangan industri pasar modal syariah tetap bertahan, bahkan bertambah secara signifikan. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan indeks saham syariah Indonesia yang naik mencapai 7,28% dari tahun 2021 sampai dengan Mei 2022. Harapannya melalui penyelenggaraan roadshow ini makin mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas RI mengadakan rapat penyusunan kerangka acuan terkait strategi penguatan ekonomi untuk ketahanan nasional pada Senin 13 Juni di kantor Wantanas Jakarta Pusat. Mengusung topik akselerasi penerapan ekonomi syariah untuk memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan di bidang ekonomi, salah satunya Masyarakat Ekonomi Syariah yang diwakili oleh Karuniana Dianta Arfiando Sembayang selaku Komite Pengembangan Kawasan Industri Halal Pengurus Pusat MES. Dalam forum tersebut, Dianta menegaskan bahwa visi mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia merupakan salah satu langkah futuristik untuk menguatkan ketahanan nasional terutama di bidang ekonomi. Visi tersebut menurutnya perlu diakselerasi dengan penguatan sinergi dan kolaborasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Dianta mengatakan bahwa saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memegang peran krusial sebagai akselerator pengembangan ekonomi syariah didukung oleh berbagai pihak melalui akselerasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha, terutama kalangan UMK. Dirinya pun menyoroti program self-declare yang sangat membantu pelaku UMK yang saat ini masih mengalami kesulitan ketika ingin mendapat sertifikasi halal. Menurutnya, self-declare yang dilakukan oleh pendamping proses produksi halal dapat membantu pelaku UMK untuk menyiapkan produknya agar berstatus halal. Dianta kemudian mengemukakan sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk penguatan industri halal, diantaranya penguatan peran dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, penguatan dukungan pemerintah untuk aktivitas pendampingan proses sertifikasi halal UMK, dan menambah lembaga pemeriksa halal atau LPH yang saat ini masih sangat minim. Tercatat baru 3 LPH yang bisa beroperasi, yaitu Sukovindo,
LPPOM MUI, dan Surveyor Indonesia. Hasil dari rapat ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna penyusunan dan perumusan naskah kebijakan dinamis pada rapat terbatas bersama Setjen Uang Tanas yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pengurus Pusat MES menerima kunjungan silaturahim dari KBRI Kairo dan pengurus wilayah khusus MES Mesir pada Senin 13 Juni 2022 bertempat di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Silaturahim tersebut membahas rencana sinergi program strategis kerjasama perdagangan internasional ke Mesir. Jajaran KBRI Kairo yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Perwakilan Duta Besar RI Kairo, M. Aji Surya, didampingi oleh Atase Perdagangan Irman Adi Purwanto Mufti, Dewan Pakar MES Mesir Samsu Alam Darwis, dan Ketua Umum MES Mesir Tubagus Mansur. Diterima oleh perwakilan PPMES yaitu Ketua Komite Ekspor Halal Anwar Basori yang juga merupakan tuan rumah dan Ketua Komite Hubungan dan Kerjasama Internasional Ronald Rulindo. Aji Surya yang merupakan Dewan Pembina MES Mesir ini mengatakan bahwa diaspora Indonesia di Mesir yang meliputi mahasiswa, praktisi ekonomi, dan pekerja profesional merupakan aset potensial untuk dapat menjadikan duta-duta produk halal Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya senantiasa mendorong dan membina agar para putra-putri terbaik Indonesia ini dapat mengambil peran dalam peningkatan ekspor produk halal Indonesia di Mesir. Sementara itu, Irman Adi Purwanto pun mengemukakan bahwa untuk mempercepat penetrasi akses pasar produk halal Indonesia hingga tingkat global, masing-masing pihak perlu dan harus mengambil peran dalam mendorong kualitas produk ekspor mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini didukung oleh Anwar Basori yang kemudian menegaskan bahwa pengembangan ekspor produk halal membutuhkan sinergitas dan kolaborasi yang berkelanjutan. Hal tersebut harus didukung dengan memperhatikan secara detail mengenai aspek permintaan dan penawaran. Basori menambahkan bahwa aspek permintaan dapat diperkuat melalui akselerasi aktivitas promosi perdagangan, kesepakatan bisnis potensial, serta perluasan jaringan kerjasama perdagangan internasional. Sementara aspek penawaran dapat dikembangkan melalui pemetaan pelaku usaha syariah dan produk halal, pendampingan akses menuju go digital, placemaking branding, akses pembiayaan, dan monitoring. Pengurus wilayah MES Kalimantan Tengah bersama dengan Sivitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya melakukan FGD dengan tema kolaborasi menumbuhkan semangat ekosistem ekonomi syariah di Kalimantan Tengah pada Selasa 14 Juni 2022 bertempat di Aula Asmaul Husna IAIN Palangkaraya. Ketua Umum MES Kalteng, Farizal Fitri, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa salah satu langkah positif yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Kalteng adalah dengan sinergi dan kolaborasi. FGD yang dilakukan oleh MES Kalteng dan IAIN Palangkaraya merupakan salah satu sarana untuk memperkuat kedua hal tersebut melalui diskusi intensif antar seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya saat ini, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kalteng masih perlu didorong bersama melalui penguatan edukasi dan sosialisasi masif kepada masyarakat. Fahrizal berharap FGD ini dapat menjadi titik temu persepsi antar seluruh pihak yang menghasilkan berbagai usulan konstruktif sebagai acuan pembuatan program kerja dan rekomendasi kebijakan inklusif bagi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kalteng. FGD tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari lembaga dan regulator terkait, mulai dari perwakilan Bank Indonesia Kalteng, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Kalteng, perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalteng, perwakilan MUI Kalteng, serta lembaga terkait lainnya. Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Kongres Halal Internasional atau KHI selama 5 hari, yaitu pada 14 sampai 18 Juni 2022 di Bangka Belitung. KHI ini secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam acara tersebut, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi produsen produk halal secara global. Untuk itu, perlu memperkuat kerjasama internasional bagi para pelaku ekonomi dan keuangan syariah. Ketua Dewan Pembina PPMES ini memaparkan bahwa PDB Indonesia tahun 2022 mulai meningkat 25,4% dengan kontribusi tertinggi dari sektor pertanian, makanan halal, pariwisata ramah muslim, dan fashion muslim. Oleh karena itu, dirinya mendorong agar agenda KHI ini dapat menjadi momentum untuk bergerak cepat menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Selama KHI, peserta forum yang terdiri dari perwakilan 15 negara membahas mengenai industri halal mulai dari sektor
sektor makanan, fashion, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata halal yang akan menghasilkan deklarasi resolusi halal dunia sebagai panduan untuk mengimplementasikan pengembangan industri dan pariwisata halal. Adapun 9 poin penting dari deklarasi resolusi halal dunia yang dihasilkan dari Kongres Halal Internasional 2022, yaitu pertama, meningkatkan percepatan pengembangan industri halal dan pariwisata halal sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional dan global pasca pandemi. Kedua, mewujudkan proses sertifikasi halal yang mudah, murah, profesional, berintegritas termasuk menjunjung etika. Ketiga, bersepakat untuk melakukan gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembinaan, penilaian, dan pengawasan terhadap kompetensi dan profesionalisme tata kelola sertifikasi halal bagi tingkat nasional dan internasional. Keempat, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan kurikulum berorientasi pasar industri halal dan pariwisata halal di semua jenjang pendidikan, terutama perguruan tinggi, sebagai kontribusi nyata di bidang pendidikan mendukung Indonesia sebagai pusat halal di dunia. Kelima, mendorong penguatan kolaborasi dan sinergi antar unsur supply dalam ekosistem halal yang terdiri dari partisipasi masyarakat, industri halal, commercial finance, dan social finance. Keenam, mendorong inovasi dan tumbuhnya sektor ekonomi kreatif yang adaptif terhadap teknologi digital di setiap tahapan halal value chains untuk mempercepat dan menguatkan integrasi unsur ekosistem industri halal dan ekonomi keuangan syariah. Ketujuh, mendorong adanya insentif yang memadai bagi para pelaku usaha industri halal termasuk UMKM serta kawasan industri halal. Kedelapan, mendorong percepatan perkembangan wisata halal dengan mempertahankan inklusivitas sebagai arus utama tujuan wisata untuk berbagai wisatawan melalui akses strategis dan komprehensif oleh pemangku kepentingan. Dan terakhir, mendorong fatwa MUI sebagai rujukan standar halal global dalam rangka harmonisasi standar sehingga peningkatan pertumbuhan perdagangan produk halal dan pariwisata halal dapat terus meningkat. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.